Sudah doa? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-numa wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadata wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-da'wata ilal huda wad-dalalata ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik تقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidzat, wabil khusus al-ustad Muhibbi hafizahullah, para santriat yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang, diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menghafal, dan diberikan semua apa yang menjadi cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan taklim wa ta'allum kita pada sore hari ini. Yaitu kita akan lanjutkan pelajaran fikih kitab Safinatun Najah. Babnya adalah bab Nawaqidul wudu. Ya. Faslun man lam taqadda wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Seperti biasanya, sebelumnya kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah ila hadrati asya' al-musannif Syekh Salim bin Sumir al-Hadrami, Ismail Hadrati masyayikhina wa asatidatina wa mu'allimina, wa khususan Syekh Muhammad Zubair wa ahli baiti wa dzurriyyati, Ismail Hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jiddadina wa suadina wa waladina wa talabidina wa ashabina wa ahbabina wa man ahabbana fillah wa man asana ilayna wa man awsana bid-du'a bi kulli niyatin salihah wa lamana wa asrafana salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun. Man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Man intaqadha, man barang siapa, intaqadha rusak artinya batal, wudu'uhu wudunya man, barang siapa rusak wudunya, batal wudunya, haruma maka haram, alaihi baginya,
haram baginya arba'atu asya, 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya, yang tidak punya wudu. Apa 4 perkara tersebut? As-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Jadi orang kalau nggak punya wudu itu haram hukumnya sholat. Walaupun sholat itu ibadah, ya, tapi kalau dilakukan tidak dengan wudu, tidak memenuhi syaratnya, maka menjadi haram. Berarti berdosa. Kalau ada orang sholat nggak wudu, hukumnya apa? Dosa. Ya, kecuali ada pengecualinya. Siapa yang boleh sholat nggak wudu? Orang yang tidak punya wudu, yang nggak menemukan air, ataupun juga nggak menemukan turab, debu untuk bertayamum, sementara waktu sholat sudah masuk, ya, maka dia boleh sholat tidak dengan wudu, atau sholat namanya sholat dihormatil wakti. Ya, ketika kita berada di kendaraan, kita nggak menemukan wudu, ya, atau kita bisa tayamum sementara pakaiannya kotor, maka sholatnya adalah dihormatil wakti. Nah, tapi sholat yang dihormatil waktu itu nanti kalau sudah ketemu dengan air, dia bisa tohar, bisa wudu, harus mengulang lagi, ya, mengulang dengan wudu. Nah, sholat dihormatil waktu ini boleh dilaksanakan tidak menggunakan wudu, tidak wudu dulu kalau memang nggak ketemu air. Jadi haram bagi orang yang tidak berwudu untuk melaksanakan sholat. Nah, termasuk sholat ini orang yang sujud syukur. Ya, sujud syukur itu harus dalam keadaan wudu. Atau sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah pasti, ya, karena ikut kepada sholat. Tapi sujud tilawah di luar sholat, maka harus dilakukan dalam keadaan punya wudu. Gitu. Ya, tidak seperti yang kita lihat orang-orang awam, ya, saking senengnya langsung sujud. Ya, kayak Mike Tyson itu kalau dia menang dia langsung sujud. Nah, sujudnya sujud syukur. Sebenarnya sujud syukur, ya, dia harus pakai takbiratul ihram, kemudian sujud, bangun, lalu salam. Ya. Nah, boleh dalam keadaan takbir, boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk. Ya, tapi yang penting di sini saya sampaikan bahwa sujud syukur, sujud tilawah itu harus dalam keadaan wudu. Termasuk juga tawaf. Ya, tawaf itu juga harus dalam keadaan berwudu. Oh, di sini ada sholatu wa tawaf. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak punya wudu at-tawaf. Jadi orang tawaf harus dalam keadaan wudu. Baik tawafnya itu tawaf wajib ataupun tawafnya tawaf sunnah. Wa masul mushafi. Yang ketiga, haram bagi orang yang tidak punya wudu masul mushaf. Memegang mushaf. Nggak boleh memegang mushaf. Wa hamluhu, dan keempat membawa mushaf. Jadi memegang mushaf ataupun membawa mushaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas. Ya, jangankan hadas besar, hadas kecil pun nggak boleh. Itu wudu tadi. 4, ya. Pertama sholat, tawaf, memegang mushaf atau membawa mushaf. Kalau membaca mushaf boleh nggak? Boleh. Membaca, melihat. Ya, kalau cuma
Orang nggak, kita melihat mushaf ini nggak harus wudu. Kita mau baca Quran nggak harus wudu. Nah, yang penting tidak memegang atau tidak membawanya, boleh. Ya, tapi bagusnya, afdolnya kalau maupun melihat atau membaca, ya melafalkan, itu harus bagusnya dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Apalagi thalibul alim, ya, pelajar, santri itu harus mewajibkan diri sendiri. Untuk apa? Untuk senantiasa dalam keadaan suci, berwudu. Mau belajar, mau apa, dalam setiap waktu wudu. Batal wudu lagi. Ya, mungkin awal-awal susah, tapi kalau sudah terbiasa bukan hal yang susah. Ya, wudu tiap kali wudu, mau ke kamar mandi wudu, ya kamar mandi wudu, gitu. Ya, karena ketika kita dalam keadaan berwudu, ini ada senantiasa malaikat mendoakan kepada kita, menjaga kita, mendoakan. Ya, jadi belajarnya lebih cepat masuk, hafalannya lebih cepat hafal. Ini manfaatnya wudu luar biasa. Dan para ulama-ulama, kebanyakan ulama mereka adalah mudawamatul wudu, ya, selalu selalu dalam keadaan berwudu. Ya, bahkan ada yang sampai pokoknya orang mau tidur, begitu tidur terbangun otomatis batal, wudu lagi, baru tidur lagi. Ya, itu berat sekali. Kentut wudu. Ya, biasakan, ya, dan Anda anjurkan kepada kalian, ya, haruslah mewajibkan kepada diri sendiri ini untuk senantiasa berwudu, dimanapun, kapanpun, kecuali dalam keadaan haid. Kalau haid, ya percuma wudu juga. Ya, tapi di luar itu usahakan senantiasa berwudu. Nah, ini adalah 4 hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudu. Yang selanjutnya, wa yahrumu 'alal junub. Wa yahrumu, dan haram, 'alal junub, atas orang yang junub. Orang yang junub itu apa? Orang yang sudah berhubungan suami istri, atau dia ihtilam, ya, atau keluar mani, ya, maka ini dia dikatakan dinamakan junub. Ya, orang yang junub ini haram sittatu asya, haram baginya sittatu asya, 6 hal, haram 6 hal, 6 perkara. Jadi 6 perkara haram bagi orang yang junub. Apa yang pertama? As-salat. Sama seperti tadi orang yang tidak punya wudu. Pertama, haram untuk sholat. Nah, ada perbedaan sedikit. Orang yang junub haram sholat. Orang yang tidak punya wudu tapi dia nggak junub, haram sholat juga. Tapi dia bisa melakukan sholat lihurmatil wakti dengan sempurna. Ini kalau hanya tidak punya wudu. Artinya dia takbiratul ihram, baca Fatihah boleh, baca suratan juga boleh, ya. Karena baca suratan, baca Quran itu tidak harus dalam keadaan wudu. Namun ketika orang itu dalam keadaan junub, dia melakukan sholat lihurmatil wakti, maka hanya boleh membaca Fatihah saja. Karena Fatihah ini hukumnya wajib. Sementara membaca surat setelah Fatihah ini kan hukumnya sunnah. Ya, maka orang yang dalam keadaan junub ketika dia melakukan sholat lihurmatil wakti,
nggak boleh membaca suratan. Setelah Fatihah sudah. Setelah Fatihah langsung ruku. Ya, nggak boleh membaca surat. Nah, ini kalau dia dalam keadaan junub. Paham ya? Jadi haram baginya sholat. Sama juga haram untuk sujud sujud syukur. Haram juga untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Wa tawafu dan tawaf. Haram tawaf. Wa massul mushaf, dan juga menyentuh mushaf sama tadi. Sama seperti orang yang batal wudu. Wa hamluhu, juga tidak boleh membawa mushaf kecuali membawa dengan barang-barang yang lain. Kalian membawa koper atau membawa tas, di dalamnya ada pakaian, ya, ada pakaian, ada buku-buku atau ada makanan, ada mushafnya juga. Itu kalian bawa nggak apa-apa. Ya, kalian bawa nggak apa-apa meskipun dalam keadaan tidak berwudu ataupun dalam keadaan junub. Gitu. Ya, tapi tidak semata-mata berniat untuk membawa mushaf, ya, melainkan membawa mushaf dan juga barang-barang yang lain, itu nggak apa-apa. Wal lubthu, dan tidak boleh lagi wal lubthu, dan berdiam fil masjidi, di dalam masjid. Nggak boleh diam di dalam masjid. Kecuali dalam keadaan darurat, uzur. Contohnya uzur bagaimana? Orang tidur di masjid, kemudian dia ihtilam, mimpi basah, otomatis dia junub. Malam-malam mau keluar dia nggak berani. Mau keluar dia takut ada begal, takut ada orang jahat, ataupun takut, namanya orang takut, ya takut hantu, ya namanya takut. Nah, maka dalam keadaan ini, maka uzur namanya, ya. Dia berdiam di masjid, uzur. Tapi kalau uzurnya sudah hilang, sudah pagi banyak orang, ya wajib keluar. Karena nggak boleh, walaupun sebentar itu nggak boleh berdiam di masjid. Dalam keadaan junub itu nggak boleh. Dan yang keenam, wa qiraatul Quran. Tidak boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca nggak boleh, pegang nggak boleh, bawa nggak boleh. Lain hanya dengan yang nggak punya wudu. Kalau nggak punya wudu ini, dia nggak boleh pegang, nggak boleh bawa, tapi masih boleh baca, boleh baca Quran. Mau baca dengan melihat bin nazar atau bila nazar, mau melihat atau enggak melihat, ya, ini kalau orang yang tidak punya hadas kecil, tidak punya wudu boleh. Tapi kalau orang yang dalam keadaan junub nggak boleh baca Al-Quran, mau dengan nazar, mau dengan baca ataupun dengan melihat ataupun nggak melihat, nggak boleh. Ya. Ini kalau diniatkan baca Quran. Nah, tapi kalau kita mengucapkan lafaz Al-Quran, niatnya tidak baca Quran, bagaimana? Boleh. Contohnya, dalam Al-Quran ada ayat, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Ada orang namanya Yahya, kita panggil ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Kita cuma mau mengatakan kepada orang itu agar dia mengambil kitab, ya, bukan kita niat untuk membaca Al-Quran, maka boleh. Nah, itu. Atau niatnya doa, ya, termasuk ayat Quran itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kalau kita ucapkan dengan niat membaca Al-Quran dalam keadaan junub, hukumnya nggak boleh. Tapi kalau kita ucapkan, kita lafadzkan dengan niat doa, bukan niat
membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh walaupun dalam keadaan junub. Paham sampai di sini ya? Jadi atau niatnya zikir boleh. Nah, jadi bagi itu pokoknya tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya baca Al-Quran nggak boleh, tapi kalau niatnya untuk yang lain boleh. Wa qiraatul Quran. Jadi ada 6 yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Yang selanjutnya wa yahrumu bil haidhi. Nah, ini larangan orang haid banyak. Yahrumu haram bil haidhi sebab haid. Larangan bagi orang haid. Apa saja? Asyratu asya. Ada 10 perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan haid. Berarti ini hanya berlaku untuk perempuan. Apa ke-10 perkara tersebut? As-sholat. Yang pertama sholat. Orang haid haram hukumnya sholat. Berdosa kalau dia sholat. Wat-tawaf dan juga tawaf. Tawaf itu nggak boleh. Wa qiraatul Quran wa massul mushaf. Memegang mushaf sama seperti yang tadi. Wa hamluhu dan juga membawa mushaf. Sama seperti orang yang tidak punya wudu ataupun junub. Ditambah lagi wal lubthu fil masjid. Dan berdiam di masjid. Walaupun sebentar nggak boleh. Wal lubthu fil masjid. Ya, bagi orang junub ataupun orang yang haid ini nggak boleh berdiam di masjid walaupun sebentar, walaupun sekadar tumak ninah. Kadarnya tumak ninah itu berapa? Tumak ninah itu kadarnya kita baca subhanallah 1 detik. Subhanallah ini 1 detik. Nah, itu nggak boleh. Wa qiraatul Quran dan membaca Quran sama tadi seperti orang yang tidak punya wudu dan juga seperti orang yang junub. Ditambah wasaum dan haram puasa. Ya, kalau orang junub boleh puasa apa enggak orang junub? Orang dalam keadaan junub boleh puasa? Orang dalam keadaan junub boleh nggak puasa? Boleh. Orang dalam keadaan junub boleh berpuasa. Ya. Jadi kalau siang-siang orang dalam keadaan puasa, siang-siang ikhtilam, mimpi basah siang hari, batal nggak puasanya? Tidak batal. Puasanya tidak batal. Ya, karena orang junub itu diperbolehkan untuk berpuasa. Yang tidak boleh puasa itu orang yang dalam keadaan haid. Jadi kalau kita dalam keadaan, kalau perempuan dalam keadaan puasa siang-siang keluar haid, otomatis langsung haram untuk berpuasa. Ya, berpuasa dalam arti yang sesungguhnya ya, berpuasa dalam arti ada niat untuk puasa, bukan puasa hanya tidak makan dan tidak minum saja. Tapi puasa dalam arti sesungguhnya dia niat untuk berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Wassaum. Tapi untuk puasa ini, walaupun dia tidak boleh puasa, harus diqodho. Kalau tidak puasa, berbeda dengan sholat. Kalau sholat, orang yang haid itu kan nggak boleh sholat. Berarti sholatnya ditinggalkan, namun tidak wajib diqodho. Ditinggalkan ya sudah tinggalkan saja. Kenapa?
Ya, karena kalau puasa ini kan masih terjangkau, masih sedikit. Ya, tapi kalau sholatnya harus diqadha, sementara haidnya sampai 15 hari, seumpama, ya, maka berapa rakaat yang harus diqadha itu? Ya, yang ngerasain tarawih tiap hari nanti. Hanya yang wajib diqadha hanya puasa saja. Selanjutnya watolak, dan haram ditolak, haram dicerai. Orang dalam keadaan haid ini bagi suaminya haram untuk menceraikan. Alasannya apa? Ya, sebab kalau orang ditalak atau dicerai dalam keadaan haid, itu iddahnya lebih panjang jadinya, lebih lama. Ya, lebih lama. Karena iddahnya orang yang masih haid itu kan berapa? Salah satu quru. Salah satu quru. Kalau menurut Syafi'i, salah satu quru itu artinya 3 kali suci. 3 kali suci. Ya, sebagian ada yang mengatakan salah satu quru 3 kali haid. Ada yang mengatakan salah satu quru 3 kali haid. Tapi kalau kita Syafi'i, ya, salah satu quru itu artinya 3 kali suci. Ya, jadi kalau orang dicerai dalam keadaan haid, maka nunggu selesai haid baru suci, dihitung 1. Nanti haid lagi, suci lagi, dihitung 2. Haid lagi, suci lagi, baru dihitung 3. Gitu. Artinya jaraknya lebih lama daripada orang dicerai dalam keadaan suci. Maka suci ketika dia dicerai itu sudah dihitung. Ya, orang dicerai dalam keadaan suci, maka dihitung 1 suci. Begitu haid, kemudian suci lagi, 2 kali. Haid, suci lagi, sudah selesai. Gitu. Nah, jadi intinya dalam keadaan haid itu orang tidak boleh menalak istrinya yang dalam keadaan haid. Gitu. Atau juga yang haram lagi, orang menolak istrinya dalam keadaan suci. Jadi boleh lewat, hanya melewat saja sebentar. Itu saja apabila tidak khawatir untuk mengotori masjid. Tapi kalau khawatir bakal netes darahnya, maka haram hukumnya. Walaupun nggak netes, ya ada kemungkinan nih, kita khawatir lah, mungkin netes. Kalau ada kita khawatir kemungkinan netes, tapi kita menerjangnya tetap lewat, maka hukumnya haram karena kita khawatir, walaupun kenyataannya tidak netes, karena dari awal itu sudah nggak boleh. Gitu. Nah, jadi yang nomor 9, haram lewat fil masjid in khafat talbitahu. Dan yang ke-10, haram bagi orang yang haid wal istimta. Istimta itu artinya bersenang-senang. Bersenang-senang, istimta. Ya. Ini lebih kepada orang yang sudah berumah tangga, ya, yang sudah punya pasangan. Jadi haram untuk istimta, bersenang-senang suami istri, bima bena surroh, dengan anggota badan yang terletak di antara pusar warukbah dan lutut, antara pusar dan lutut. Ya, jadi kalau sudah lampu merah, ya, lampu merahnya perempuan itu antara pusar ke bawah sampai lutut ke atas, pusar ke bawah. Itu nggak boleh seorang suami bersenang-senang dengan istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid.
di antara itu saja. Ya, mafhumnya berarti selain di anggota badan yang itu di antara pusar dan lutut ya boleh. Dari pusar ke atas boleh, atau dari lutut ke bawah juga boleh. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya dikhawatirkan nanti bakal terjadi hubungan. Ya, sementara hubungan dalam keadaan haid itu hukumnya haram. Secara agama hukumnya haram, dan secara ilmu kedokteran juga banyak bahayanya. Ya, banyak bahayanya. Dan seorang perempuan juga, perempuan itu adzan itu pesakit dan sakit gitu. Tak tazidun nikah hafil mahir. Maka jauhilah perempuan itu ketika dalam keadaan haid. Artinya jangan, tidak boleh berhubungan. Ya, jadi itu keharaman-keharaman untuk orang yang punya hadas kecil ataupun hadas besar. Mafhum ya? Selanjutnya, faslun asbabut tayammum. Sebab-sebab tayammum. Sebab-sebab diperbolehkannya tayammum. Asbabut tayammum, adapun sebab-sebab diperbolehkannya tayammum, salah satu itu ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, tidak ada air. Jadi orang boleh tayamum itu kalau memang tidak ada air, tidak mendapatkan air atau tidak menemukan air. Bisa jadi ada air tapi kita nggak bisa belinya, nggak mampu untuk belinya, maka di situ boleh untuk bertayamum. Ada air tapi mahal harganya, ya, nggak sesuai dengan harga pasaran, maka boleh diperbolehkan tayamum. Itu namanya faqdul ma'i. Dalam keadaan kemarau panjang. Ya. Wal marad. Yang kedua boleh tayamum itu dalam keadaan sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit yang menjadikan uzur, ya, bukan hanya sakit-sakit ringan. Kalau cuma batuk pilek masa mau tayamum nggak boleh. Apalagi cuma sakit panu, sakit gatel, tambah nggak boleh lagi. Nah, sakit yang apabila menggunakan air itu maka akan mengakibatkan penyakit itu susah sembuh, atau akan menjadi fungsi anggota badan ini menjadi hilang fungsinya. Ya, maka di situ boleh tayamum. Contohnya ketika tangan ini luka parah, ya, luka parah nggak boleh terkena air. Kalau terkena air nanti nggak sembuh-sembuh, nah, maka di situ boleh tayamum. Atau kalau terkena air bisa jadi fungsi tangannya itu menjadi tidak berfungsi, ya, maka itu baru boleh tayamum. Ya, ini bolehnya tayamum yang disebabkan karena sakit marad. Terus yang ketiga wal ihtiyaju, dan airnya itu wal ihtiyaju, dan butuh ilaihi, kepada air. Airnya itu dibutuhkan li'atsyi hayawanin, karena ada hayawan yang haus. Ada hayawan kehausan, ada hewan yang kehausan. Tapi hewan yang tadi yang muhtaram. Hewan yang muhtaram, yang dimuliakan menurut syarak. Ya, hewan yang dimuliakan menurut syarak. Jadi contohnya dalam keadaan kemarau, ya, ada air terbatas,
ini ada air segelas. Air segelas ini kalau untuk wudhu cukup. Ya. Kalian pernah wudhu dengan air segelas? Cukup wudhu dengan air segelas itu. Ya, ada cara-caranya nanti. Atau lebih enaknya kalau airnya cuma segelas, wudhu pakai spray. Ya, lebih irit itu. Yang penting ngalir airnya, yang penting ngalir airnya. Itu satu botol, satu gelas itu sudah cukup. Nah, ternyata satu gelas ini dibutuhkan untuk minum binatang. Ya, untuk minum binatang ini, kan binatang ini kalau nggak minum bisa mati. Maka lebih baik air itu digunakan untuk minum binatang. Sementara kita bertayamum kalau mau sholat. Gitu. Ya, jadi termasuk yang memperbolehkan memperbolehkan tayamum itu ketika ada air, tapi airnya itu digunakan untuk minum. Ya. Jangankan digunakan untuk minum manusia, apalagi lebih-lebih kalau digunakan untuk minum manusia, maka lebih diutamakan air itu dipakai untuk minum manusia daripada dipakai untuk berwudu. Nah, itu boleh untuk tayamum. Nah, ini dikatakan hayawan yang muhtaram, hayawan yang dimuliakan. Emang ada hayawan yang tidak dimuliakan itu apa? Siapa saja hayawan yang tidak dimuliakan? Ghairul muhtaram, adapun hayawan yang tidak muhtaram atau tidak dimuliakan menurut syara. Sittatun, ada 6. Ya, hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah itu ada 6. Siapa yang pertama? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini dikatakan hayawan, dan hayawan itu yang tidak dimuliakan. Berarti kucing itu masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat. Kalau ada air segelas, ya, ada air segelas, kita mau wudhu, ternyata ada kucing yang kehausan, maka lebih baik dikasihkan ke kucing. Tapi kalau ada air segelas, kita mau wudhu, tiba-tiba ada orang kehausan, tapi orang ini ninggalin sholat, maka lebih baik dipakai wudhu. Karena orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat ini termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Di sini pentingnya sholat. Begitu tinggi kedudukan orang yang sholat, dan begitu hina orang yang meninggalkan sholat. Pesannya apa? Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat tanpa uzur. Pesannya di situ. Ya, pesannya di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang meninggalkan, yang termasuk ghairul muhtaram? Wazani dan orang yang zina. Al-muhsan, yang muhsan itu yang terjaga, yang dijaga. Artinya orang yang sudah dijaga tapi dia masih zina, itu namanya zanil muhsan. Siapa orang yang sudah dijaga? Orang yang sudah dijaga ini artinya orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi dia zina. Orang sudah punya suami, punya istri, tapi dia zina, maka ini dinamakan hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah, karena sudah dijaga. Ya, mestinya biologisnya ya disalurkan kepada pasangannya yang halal, tapi kenapa dia mencari yang haram? Nah, maka ini dinamakan hayawan yang ghair muhsan. Kalau seperti tadi ada air satu gelas, kalau kita mau wudhu tiba-tiba ada tukang zina, ahli zina, orang yang berzina, ya, maka lebih baik dipakai untuk wudhu. Pesannya apa di sini? Jangan sekali-kali melakukan zina.
ya jauhilah zina. Ya, jauhlah zina karena secara syarak itu termasuk dosa besar. Ya, kemudian bahayanya juga luar biasa besar. Ya, bahaya zina, penyakitnya, ya, kemungkinan terpapar AIDS, penyakit-penyakit yang mematikan. Ya, karena apapun yang Allah larang itu pasti ada sesuatu yang memang sangat bermanfaat buat kita. Perintahnya, larangannya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan. Kalaupun dilarang itu karena ada bahaya. Ya, maka bagi orang yang beriman ketika ada larangan Allah sudah, nggak perlu tahu alasannya apa, yang penting jauhi. Setelah itu baru cari, oh ternyata ini, begitu. Ya. Jadi pesannya di sini bahwa orang yang zina muhsan, ya, orang yang sudah punya pasangan tapi dia masih zina, ya, itu di sini dikatakan termasuk hewan yang tidak dimuliakan, ya, agar kita apa? Agar kita ini menjauhi betul yang namanya zina. Kemudian yang ketiga, wal murtaddu, termasuk hayawan yang tidak dimuliakan adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Terus yang selanjutnya wal kafirul harbi. Wal kafirul harbi, orang kafir yang memusuhi. Al kafir itu kafir, al harbi yang bangsa musuh. Artinya orang kafir yang memusuhi. Orang kafir yang memusuhi yaitu dia termasuk hayawan yang tidak dimuliakan. Wal kalbu, dan juga guguk, anjing, al kalbu. Ya, tapi nggak semua anjing. Anjing yang bagaimana? Al-uqur ataupun al-akur, yang galak. Ya. Anjing gila atau anjing galak. Ini ya, kalau anjing galak, anjing gila ya sudah dibunuh aja sudah. Karena membahayakan. Ya, kalaupun dia kehausan ya sudah biarin mati aja. Ada air mending dipakai buat wudu. Ini karena anjingnya itu akur. Tapi kalau anjingnya nggak akur, anjingnya nggak galak, ya, anjingnya bisa dilatih buat jaga, ya nggak apa-apa. Itu termasuk muhtaram, hayawan yang dimuliakan. Dan selanjutnya wal khinzir, termasuk hayawan yang tidak dimuliakan adalah al khinzir. Apa khinzir? Babi. Ya, babi, celeng, bagong ada di sini. Baik, itulah sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama apa? Karena tidak ada air. Yang kedua karena sakit. Dan yang ketiga karena air tersebut dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya faslun syurutut tayammum wallahu a'lam shawab. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ada tambahan dari Ustaz? Kalau nggak ada yang tanya berarti mungkin perlu saya tanya ya. Kalau antum jangan tanya, antum ngasih masukan aja. Itu maksudnya santri udah tahu apa belum kalau nyentuh itu kaligrafi yang Al-Fatihah, kan kita punya kaligrafi
mushaf. Perlu wudhu apa enggak? Mushaf. Jadi apa sih yang dinamakan mushaf? Sehingga kita ini nggak boleh menyentuh kalau nggak punya wudhu, ya, atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, itu nggak boleh menyentuh mushaf. Apakah mushaf itu hanya yang kalian pegang itu yang buat baca Al-Quran itu, ya, atau bisa jadi mushaf itu berupa dinding yang lain gitu. Ya, jadi yang dinamakan mushaf itu tidak tertentu, tidak terkhusus pada Al-Quran yang kalian baca itu, tapi semua barang yang di situ ada tulisan Al-Quran, yang nulisnya itu memang niat untuk nulis ayat Al-Quran. Jadi di kertas manapun atau di papan, ya, seperti ini, kalau ditulis Al-Quran maka dia jadi mushaf. Nggak boleh dipegang kalau nggak punya wudhu, ya, kecuali kalau nulisnya itu diniatkan nulisnya itu untuk nulis apa ya, kalau raja biasanya ada tulisan ayat kemudian ditaruh di gelas kemudian diminum, kan ada tabarruk seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Jadi niatnya pertama kali. Ya. Lalu yang di HP, ya, di HP kan ada Quran nih. Apakah HP ini termasuk mushaf? Ya, termasuk mushaf. Maka tentunya banyak pendapat, ya. Tapi kemarin Anda dengar sendiri dari Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa kalau HP ini dia kan nggak ditulis. Walaupun kita buka Al-Quran, maka nggak apa-apa kalau kita pegang, karena tidak dinamakan mushaf. Tapi kalau di sini itu termasuk kalau dhaif. Kalau dhaif, ya. Termasuk detail. Karena HP itu termasuk sunduk. Dan sunduk juga sudah boleh disebut. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa banyak perkhilafan dalam masalah ini. Berarti Ustaz Somad pegang kalau menurut yang kasih waktu saja. Ya. Karena apa ya, HP ini kan sesuatu yang memang susah lepas kita nih, gitu. Ya. Ya, jadi termasuk juga barang-barang yang ditulis Al-Quran dengan niat untuk belajar di buku, di papan tulis, di manapun, maka itu juga menjadi mushaf. Maka ketika kita pegang harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ada tambahan, Ustaz? Saya sebenarnya pengen dengar jawaban dari saya. Untuk yang kaligrafi itu, jadi perlu wudhu apa enggak perlu gitu? Kalau menyentuhnya, ada yang sudah tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Perlu berwudhu. Nah, kenapa perlu berwudhu? Karena ada yang Berarti tadi kurang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tanpa penghalang tidak boleh. Karena apa tadi? ayat. Padahal tadi Ustaz Fauzan sudah menyebutkan ketika diniatkan untuk belajar. Berarti yang nulisnya atau yang nyuruhnya, ya tergantung. Nah, jadi kan tergantung niatnya yang nulisnya, ya. Dan tabarruk ya. Tabarruk. Ya. Kalau niatnya tabarruk itu nggak jadi mushaf. Betul saja. Untuk belajar dan tabarruk.
itu yang nggak boleh. Oh, untuk Nggak belajar. boleh disentuh tanpa wudhu. Tapi kalau tanpa niat dua-dua itu boleh. Berarti kalau niat untuk hiasan aja. Qala Ibnu Hajar wal ibro fi qasdi dirasa wa tabarruk bi halil kitabah nama ba'daha wa bil kitabah li nafsi. Iya. Iya, jadi ketika mau nulis itu niatnya untuk dirosa atau tabarruk itu menjadi mushaf ya. Jadi kalau kita itu nggak usah berwudu nggak apa-apa karena itu dikasih orang. Berarti tergantung yang nulisnya kalau setelahnya. Tanpa berwudu ya kan? Iya. Kan kita bukan orang yang nulis, juga bukan yang membayar penulisnya. Berarti itu tidak termasuk dalam yang ini ya. Yang dianggap kan kata Ibnu Hajar di hal kitabah dunama ba'daha. Itu niatnya. Iya. Niat yang diibarnya. Niat dirosa atau tabarruk. Wa bil kitabah li nafsi dia nulis awalin tabarruan ayyillah usul. Tapi kalau Atau disuruh orang lain. nah yang masih dianggap berwudu itu kalau penyuruh yang nulis, dan itu pun kalau penyuruh yang nulisnya niat tolong tuliskan ayat kursi, saya pengen tabarruk dengan kaligrafi itu. Nah itu yang harus berwudu yang nyuruh. Kalau kita kan dikasih berarti nggak perlu kan. Berarti mushaf itu kan bukan kita yang nulis, berarti berwudu nggak? Al-Quran kan bukan kita yang nulis, Ustaz. Berarti nggak berarti. Itu yang apa ya? Faidah kata Quran dulu lain pondok tamimatun. Tulisannya tamimatun. Iya, jadi kalau yang Anda pahami dari situ Ustaz, itu masalah penulisan itu tergantung niatnya ketika nulis, ya, atau tergantung yang menyuruhnya. Ya, yang menyuruh kita nyuruh orang untuk nulis, tapi kita bayar dia kan. Kita niatnya untuk nulis Al-Quran, untuk dirosah semua, untuk belajar. Ya, maka itu akan menjadi mushaf. Tapi kalau kita yang nyuruhnya, niatnya bukan untuk dirosah, bukan untuk tabarruk, niatnya untuk yang lain, untuk hiasan saja, ya maka tidak menjadi mushaf. Nah, yang diiktibar itu ketika kita niat, awal kita nulisnya, bukan setelah ditulis. Setelah ditulis baru diniatkan, enggak. Semua saya sudah pegang nih, kan udah ditulis ini. Kemudian saya niatkan lagi, oh ini saya mau niatkan untuk menjadi hiasan, maka niat itu nggak dianggap lagi, karena yang dianggap itu niat yang orang yang pertama nulis itu atau orang yang menyuruhnya untuk menulis gitu. Nah, sebab kalau tadi dibilang yang batal itu untuk yang menulis saja, sementara Al-Quran kan bukan kita yang nulis, berarti boleh dipegang nantinya. Ini bahas yang tamimah Ya? Enggak bahas yang mushaf. Oh, lagi bahas at-tamimah. Kalau jadi ketika at-tamimah. Tamimah, iya, makanya dikecualikan itu yang tidak menjadi mushaf itu apabila tamimah itu rajah gitu saja, semacam rajah, atau biasanya ada ayat-ayat Al-Quran yang dipakai untuk biar anak itu nggak panas. Nah, ditulis kemudian digantungkan, dikalungkan, padahal dalamnya isinya ayat Al-Quran. Nah, itu ketika dipegang nggak perlu untuk wudhu, artinya boleh gitu. Kaligrafi nggak masuk tamimah ya? Tamimah itu hal-hal yang dipakai. Kaligrafi kalau memang diniatkannya dia hanya untuk sekedar hiasan, ya maksudnya tamimah. Berarti tanpa wudhu. Tanpa wudhu. Kalau kita bersihin kaligrafi di situ ayat kursi, Ya. tanpa wudhu. Nah,
Tinggal kita niatnya yang menyuruh atau yang menulisnya tadi, dia niatnya itu untuk bikin Al-Quran, pingin biar berkah, saya tuliskan Al-Quran di tembok, ya, biar berkah. Berarti kan memang sengaja niat nulis Al-Quran, maka tembok itu menjadi mushaf, nggak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Jadi gitu. Iya. Tapi alangkah bagusnya untuk lebih berhati-hati, ya kan? Barangkali ini orang yang nulis memang niatnya itu memang ingin nulis Al-Quran di tembok biar berkah. Maka ketika kita membersihkan tembok tersebut, ya disarankan harus dalam keadaan suci. Gitu. Ikhtiar lebih bagus. Sekalian memuliakan. Jadi ikhtiar lebih bagus. Wallahu a'lam. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآله الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أمر بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والتنادي والحمد للإله في البدء والتنادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك